Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syirah Hairunisa dari semester 2B. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Jayanin Walini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. Yandi Aridayandi SHMH. C. Kealpaan atau culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. 1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. 2. Pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, culpa levis atau culpa levissima, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga, beus scult, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, unbeus scult, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. D. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. Yang pertama, sistem deskriptif atau menyatakan. Yang kedua, sistem normatif atau menilai. Yang ketiga, sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari sistem deskriptif dan sistem normatif. KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada kleptomani, yang kedua piromani, yang ketiga klaustrofobi, yang keempat nymphomani. Keadaan mabok atau intoxication. Di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan di Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Bab ke-7 mengenai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan
tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar atau facts justificatives, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam yang pertama ada alasan pembenar umum, terdiri dari daya paksa overmatch atau keadaan darurat, diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua ada bela paksa atau nudwerib yang diatur dalam pasal 49 KUHP. Yang ketiga, melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Yang keempat, perintah jabatan yang sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, alasan pembenar khusus yang terdiri dari yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding. Pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri yang terdapat di pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Pasal 314 KUHP. Yang ketiga, ada alasan pembenar di luar undang-undang. 1. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. Yang kedua, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya, Ares Hokrade tentang dokter hewan, juga putusan Mahkamah Agung tentang Markus Effendi. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.